Namo Buddhaya. Saudara-saudara umat Buddha sekalian, pada hari ini Bante akan membawa riwayat para bhikkhuni yang terunggul dalam perbuatan bajik untuk memberikan pelajaran kepada Anda sekalian, karena di Indonesia juga ada bhikkhuni. Zaman dahulu juga ada bhikkhuni. Untuk hari ini Bante akan membawa riwayat bhikkhuni Patacara Theri untuk menceritakan kepada Anda sekalian. Mengikutilah sampai selesai. Bhikkhuni Patacara Theri adalah putri dari seorang hartawan di kota Sawathi ketika usianya mencapai 16 tahun. Ia menjadi seorang wanita yang amat cantik. Ayah ibu menjaganya dengan hati-hati dan khawatir. Maka ia ditempatkan di lantai ke-7 dari tempat kediamannya demi untuk mencegah bergaul dengan pemuda. Meskipun demikian, putri merupakan orang yang mudah tergoyah oleh pria. Maka dia bisa bergaul dengan menjadi istri dari salah satu pelayan di rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya mengatur pernikahannya dengan seorang pemuda dengan kedudukan sosial yang sama. Mendekati hari pernikahan yang telah ditentukan, Patacara berbicara pada pelayannya, orang yang menjadi suaminya, bahwa diketahui bahwa orang tua telah menjodohkan saya dengan pemuda dari keluarga itu. Selanjutnya, kamu tidak bisa bertemu dengan saya lagi. Jika kamu sungguh-sungguh mencintai saya, bawa saya pergi dari sini, lalu tinggal bersama di tempat lain. Ketika sudah saling berjanji, pelayan yang berubah status menjadi suami itu pergi menunggu di luar. Lalu putri pun melarikan diri dari ayah ibu, keluar dari rumahnya, pergi tinggal dan membangun rumah tangga di satu desa di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Saling membantu bertani, berkebun, masak ke hutan, mencari sayuran, mencari kehidupan. Putri harus menimbah air, menumbuk beras, memasak dengan tugasnya sendiri, mengalami banyak kesulitan karena sebelumnya belum pernah melakukannya. Waktu berlalu, Patacara mengandung anak pertama. Ketika usia kandungannya semakin tua, ia membujuk suaminya untuk membawanya balik ke rumah orang tuanya untuk melahirkan. Karena amatlah berbahaya. Jadi jika melahirkan
melahirkan anak di tempat yang lain, jauh dari orang tua dan sanak keluarga. Tetapi sang suami tidak berani mengajaknya pulang karena takut dihukum dengan keras. Maka ia berusaha berbicara dengan cara menundakan waktu, hingga Patacara melihat bahwa suaminya pasti tidak akan membawanya pulang. Suatu hari ketika suami pergi bekerja di luar rumah, putri berpesan kepada tetangganya agar memberitahukan pada suaminya bahwa putri akan pulang ke rumah orang tua. Kemudian putri pergi dan melakukan perjalanan. Ketika suami kembali ke rumah, mengetahui apa yang terjadi dari tetangganya, dengan perasaan khawatir akan istrinya, maka ia bergegas menyusul dan bertemu dengan putri Patacara, istrinya, di tengah perjalanan. Dibujuk bagaimanapun, putri tidak bersedia pulang ke rumah suaminya. Saat itu muncul perasaan sakit perut, merasakan ingin melahirkan. Maka mereka masuk ke bawah payung di pinggir jalan. Putri berbaring, mengalami rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya dapat melahirkan putranya dengan penuh kesulitan. Ketika setelah dapat melahirkan dengan selamat, mereka berembuk bahwa saat ini sudah melahirkan, melanjutkan perjalanan ke rumah ayah ibu juga tidak ada gunanya. Maka mereka kembali dan melanjutkan kehidupan mereka di desa. Tak lama kemudian, Patacara hamil lagi. Ketika usia kandungannya bertambah, putri membujuk suami seperti kali sebelumnya, namun suami masih tidak bersedia, sama seperti sebelumnya. Maka putri menggendong anak putranya kabur dari rumah. Suami menyusulnya dan mengajak pulang. Putri Patacara tidak bersedia untuk kembali, maka mereka berjalan bersama-sama. Ketika perjalanan tidak begitu jauh terjadi, maka terjadilah badai dan angin kencang, hujan mau turun dan turun hujan. Hujan turun dengan sangat deras, dengan banyak guntur, petir, dan hujan. Bersamaan dengan itu, putri mengalami sakit perut lagi, mendekati melahirkan lagi. Lalu mereka menepi ke pinggir jalan. Sementara itu, suaminya pergi mencari dan memotong cabang pohon untuk membangun tempat berlindung dari angin dan hujan. Namun nasib malang, sang suami digigit ular berbisa dan langsung meninggal dunia. Sementara itu, Patacara sakit perut dan kedinginan. Hujan masih turun dengan deras. Suami juga hilang, tidak kembali. Akhirnya putri Patacara melahirkan anak keduanya dalam situasi memprihatinkan.
Kedua anak dari putri tidak tahan terhadap angin dan hujan. Masing-masing menangis dengan keras, maka putri harus meletakkan kedua putranya di bawah lindungan perut dan di kakinya. Sedangkan putri berada pada support seperti orang yang merangkak. Amat menderita. Saudara sekalian, ketika fajar menyingsing, suami belum juga kembali, maka ia menggendong anak bungsu yang berkulitnya masih kemerah-merahan, menuntun anak tertuanya untuk pergi mencari suaminya. Melihat suaminya terbaring mati di samping sarang rayap, maka ia menangis meratap bahwa suaminya meninggal dunia karena dirinya. Ketika suami sudah meninggal, kembali ke rumahnya di desa juga tidak ada gunanya. Jadi ia memutuskan untuk mencari ayah dan ibunya di kota Sawadhi dengan menggendong anak bungsunya dan menuntun anak putranya, anak pertamanya, berjalan dengan susah karena tubuhnya masih lemah dan lelah. Saudara-saudara sekalian, putri berjalan hingga tepian sungai Acirawadi. Airnya hampir penuh dikarenakan hujan lebat semalam yang lalu. Putri tidak bisa membawa kedua putranya sekaligus menyeberangi sungai, karena putri sendiri tidak bisa berenang, tetapi dikarenakan airnya tidak begitu dalam, bisa dilalui dengan berjalan. Maka Putri Patajara berpesan pada anak tertuanya untuk menunggu dulu ya, lalu menggendong anak bungsunya menyeberangi sungai ke tepian yang satu lagi. Ketika tiba di tepian seberang, Putri Patajara mengambil kedaunan untuk dipasang di atas permukaan tanah agar anak bungsunya berbaring di atas kedaunan di tempat tepian sungai. Kemudian dia kembali untuk menjemput anak pertamanya. Khawatir akan anak bungsunya, maka putri berjalan sambil memalingkan muka untuk melihat putra bungsunya. Ketika ia tiba di tengah sungai, ada seekor elang terbang di angkasa. Elang itu melihat anak yang sedang tertidur itu memiliki ciri-ciri seperti sepotong daging. Maka elang terbang menukik turun dan menjambar adik tersebut pergi. Putri amat terkejut, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia hanya melambaikan tangannya dan berteriak-teriak untuk mengusir burung itu.
Tetapi semuanya itu sia-sia. Elang membawa anak bungsunya untuk dijadikan makanan, sedangkan anak tertuanya sedang berdiri menunggu ibunya di tepian yang satu. Melihat ibunya melambaikan kedua tangannya berteriak-teriak di tengah sungai, dan anak itu berpikir bahwa ibunya memanggilnya untuk ikut turun. Maka anak itu lari turun ke sungai tanpa mengetahui artinya ke perkataan ibunya. Anak itu terbawa arus sungai, tenggelam dan hilang. Saudara-saudara sekalian, ketika suami dan kedua anaknya meninggal dunia, yang tersisa hanya putri Patacara seorang. Maka ia berjalan menuju rumah ayah ibunya dengan perasaan lapar dan lelah, dengan terluka amat dalam, baik jasmani maupun batinnya, merasa amat bersedih sambil berjalan dan menggunakan mengumumkan bahwa seorang anak saya dibawa oleh elang, sedangkan yang satu lagi dibawa arus sungai. Suamiku pun meninggal di hutan. Sambil berjalan, Patacara mengumumkan hal tersebut, tetapi ia masih memiliki cukup kesadaran. Saat bertemu dengan seorang laki-laki dengan yang datang dari arah berlawanan, ia bertanya asal dari laki-laki tersebut. Begitu mengetahui berasal dari kota Sawadhi, maka ia menanyakan mengenai ayah dan ibunya yang ada di kota tersebut. Laki-laki itu menjawab bahwa, "Adik, semalam terjadi badai angin kencang dan hujan lebat. Hartawan suami, istri dan anak, seorang anak laki-laki anaknya tertimpa rumahnya di rumah yang runtuh. Satu keluarga semuanya meninggal dunia bersama. Lihatlah asap api yang tampak di sana." Penduduk bergotong royong melakukan kremasi untuk mereka bertiga, ayah, ibu, dan anaknya di tempat perapian yang sama. Begitu laki-laki itu selesai berbicara, putri Patacara kehilangan ingatan dan kesadaran. Kurang sati sempak janja. Ia tidak menyadari bahwa pakaiannya terlepas jatuh. Dia berjalan tanpa pakaian menjadi orang gila, sangat gila. Menangis dan sambil mengumumkan bahwa kedua anak saya mati, suami juga mati, ayah, ibu, dan kakak lakiku juga dikremasi bersama-sama. Putri Patacara berjalan dan berumum demikian. Orang-orang yang melihatnya berpikir, oh itu orang gila. Mereka ramai-ramai melempari
melemparinya dengan kumpulan tanah, jatuh ke atas kepala putri, dan putri masih terus berjalan tanpa tujuan. Saudara-saudara sekalian, Sang Buddha sedang duduk membabarkan dhamma di tengah-tengah parisa 4, yaitu bikhu, bikkhuni, upasaka dan upasika di wihara Cetawana Arama di kota Sawathi. Beliau melihat Pattajara telah memupuk kebajikan sejak lama sekali, beratus-ratus ribu kalpa. Sudah sempurna latihannya dan sedang berjalan menuju ke sana. Dikisahkan bahwa di masa kehidupan Buddha yang bernama Padumuttara, Pattajara melihat seorang theri yang sempurna dengan winaya, di mana Buddha Padumuttara dan mendapat gelar sebagai yang terunggul, Etadaga namanya bahasa Palinya. Kemudian dia melakukan kebaikan serta berkeinginan bahwa semoga saya mendapatkan gelar Etadaga, orang yang unggul daripada para theri, seorang yang sempurna winayanya di tempat Sang Buddha. Sang Buddha Sang Buddha Padumuttara dengan kekuatan batin melihat masa depan dan tahu bahwa keinginan akan terjadi kenyataan. Lalu beliau berkata bahwa dalam kehidupan yang akan datang, wanita ini akan menjadi orang yang terbaik daripada para theri dalam hal menjaga winaya. Ia bernama Pattajara dalam ajaran Sang Buddha Gautama. Sang Buddha melihat Pattajara yang telah memiliki tekad sempurna dalam latihannya. Ia sedang berjalan tetapi masih jauh, lalu berpikir, hari ini tidak ada orang yang menjadi tempat perlindungan wanita ini. Beliau menghendaki agar Pattajara datang ke dalam pertemuan di wihara Cetawana. Para pengikut Sang Buddha melihat putri, kemudian berkata, Anda sekalian jangan membiarkan wanita gila itu masuk. Tetapi Sang Buddha berkata bahwa Anda sekalian minggirlah, jangan melarangnya. Putri kemudian sadar, berkata berkat kekuatan Sang Buddha. Di saat itu juga Pattajara menyadari bahwa ia tidak memakai pakaian, muncul rasa malu. Lalu dia turun duduk. Seorang upasika memberikan sehelai kain. Putri menutup tubuhnya. Putri menghampiri dan bersujud di kaki Sang Buddha, lalu memberitahukan kemalangannya yang dia alami secara bertahap kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha berkata bahwa, duhai Pattajara, sungai di 4 mahasamudra jumlahnya lebih sedikit daripada air mata dari orang yang dikuasai oleh penderitaan, kesedihan. Pattajara, apa sebabnya
kamu masih lengah. Setelah Putacara mendengarkan perkataan tersebut, kesedihannya terusai. Sang Buddha tahu bahwa Putacara tidak merasa bersedih lagi. Ia selanjutnya berkata, Putacara, anak yang sangat dicintai, tidak mungkin menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat menahan atau menjadi tempat mencegah bagi mereka yang menuju alam lain. Anak tersebut meskipun ada, juga seperti tidak ada. Seorang bijaksana setelah menjaga sila dengan baik, seharusnya mensucikan diri dan berjuang untuk merealisasikan nibbana. Mendengarkan nasihat dari Sang Buddha, Putacara membakar kekotoran batin, kurang lebih setara debu di tanah yang luas, mencapai tingkat kesucian sota pati phala. Setelah Putacara mencapai tingkat kesucian sotapana, dia memohon untuk ditabiskan. Sang Buddha mengirim Putacara menuju ke tempat bhikkhuni untuk ditabiskannya. Setelah ditabiskan, diberikan nama Putacara. Pada suatu hari, ia sedang menggunakan wadah mencedok air untuk membersihkan kakinya. Ia menuangkan air tersebut mengalir sedikit lalu putus alirannya. Untuk kedua kalinya, air yang dituang oleh putri mengalir sedikit lebih jauh. Tetapi air yang dituangkan untuk ketiga kalinya mengalir lebih jauh lagi. Putri mengambil air sebagai objek kesadaran, memperhatikan ketiganya, lalu berpikir bahwa ada makhluk-makhluk yang meninggal di usia masih muda, seperti air yang saya tuang pertama kali. Ada juga yang meninggal dunia di masa pertengahan, seperti air yang saya tuang untuk kedua kalinya, mengalirkan lebih jauh daripada yang pertama. Ada juga yang meninggal di usia sudah tua, seperti air yang saya tuang untuk ketiga kalinya, mengalir lebih jauh lagi. Sang Buddha berada di Gandhagudi, mengirimkan seberkas sinar. Tampak seolah-olah Sang Buddha berdiri di hadapan putri, lalu berkata, Putacara, poin yang ada demikian, keberadaan sehari ataupun keberadaan sekejap dari seseorang yang melihat muncul dan merosotnya 5 kelompok kehidupan atau pancakanda adalah lebih berharga daripada keberadaan selama 100 tahun dari seorang yang tidak melihat munculnya dan merosotnya 5 kelompok kehidupan. Kemudian Sang Buddha mengucapkan syair bahwa walaupun seseorang hidup 100 tahun,
tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Tidak lama setelah Pataccara ditabiskan, ia mencapai tingkat kesucian arahat, belajar ajaran Buddha dan menjadi orang yang mahir dalam hal peraturan disiplin Vinaya. Belakangan, ketika Sang Buddha sedang berada di Wihara Cetawana Arama, memberikan gelar Etadaga kepada Bhikkhuni Pataccara Theri yang lebih unggul dibandingkan bhikkhuni lainnya dalam hal jaga winaya. Demikianlah riwayat Putri Pataccara atau Bhikkhuni Pataccara. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian yang telah mendengarkannya. Semoga Anda bersemangat dalam praktek dalam ajaran Buddha dan sukses adanya. Namo Buddhaya.